Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fahruna Kusumawardani, NIM 18220057. Nah, pada kesempatan kali ini, di video mingguan kali ini, saya akan mereview tentang materi dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 telah membawakan materi tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, jadi pada video kali ini itu merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yang mana sama-sama membahas tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, jadi pada kesempatan kali ini yang dibahas dari badan usaha yang tidak berbadan hukum ialah firma, CV, dan juga mudorobah. Nah, langsung saja. Apa itu yang disebut dengan firma? Pengertian firma telah dijelaskan dalam pasal 16 KUHD yang berbunyi, firma itu merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dasar hukum dari firma itu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bagian 2 pasal 16 sampai 35 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1618 sampai 1652. Kemudian ciri-ciri dari firma. Ciri-ciri dari firma itu ada 4. Yang pertama itu para sekutu itu merupakan pengurus. Jadi semuanya yang terlibat dalam sekutu itu merupakan pengurus, dan tanggung jawab mereka itu merupakan tanggung jawab renteng. Jadi segala kepengurusan, segala masalah itu ditanggung oleh mereka bersama, ditanggung oleh sekutu itu. Kemudian menggunakan nama bersama, dan juga harta dari perusahaan dan harta dari sekutu itu dicampur, tidak ada yang dipisah. Kan ciri dari badan usaha yang tidak berbadan hukum itu salah satunya harta dari pengurus dan harta dari perusahaan itu bercampur. Kemudian organ dalam firma. Nah, organ dalam firma ini para pengurus itu dari sekutu. Nah, para sekutu itu wajib mengurusi segala urusan dari perusahaan, dan mereka memiliki hubungan dengan pihak ketiga, dan juga tanggung jawab mereka itu tak terbatas. Lanjut ke pendirian dari firma. Firma itu berdiri atas kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 orang atau lebih. Kemudian firma itu boleh menggunakan akta pendirian dan juga boleh tidak. Kemudian pengesahan dari akta itu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, lanjut ke pembubaran firma. Firma itu dapat bubar ketika batas waktu pendirian atau jangka waktu pendirian itu telah habis. Kemudian musnahnya barang, terus ada karena seorang sekutu itu meninggal. Terus bila terjadi suatu kepalitan, itu merupakan salah satu atau beberapa dari pembubaran firma. Lanjut ke CV atau persekutuan komanditer. Jadi CV itu merupakan persekutuan firma yang di dalamnya ada salah satu atau beberapa sekutu komanditer. Nah, CV itu berdiri dengan pembuatan anggaran dasar yang dimasukkan dalam akta pendirian. Jadi pendirian CV itu juga terjadi atas dasar kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 orang atau lebih, yang mana salah satunya ada yang imbreng berupa materi dan salah satunya lagi ada yang imbreng berupa potensi. Dan pendirian CV ini harus ada akta notaris yang berbahasa Indonesia. Dasar hukum dari CV itu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19, 20, 21, dan 32. Organ di dalam CV itu ada sekutu aktif dan juga ada sekutu pasif, yang mana keduanya itu memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Bila sekutu aktif itu dia karakteristiknya dia itu imbreng, dan dia itu menciptakan sebuah nama dan mengelola secara penuh. Sedangkan sekutu aktif itu dia hanya melakukan imbreng saja, hanya bermodal. Dia tidak berhak untuk bernama, dia tidak berhak untuk melakukan suatu kepengurusan. Nah, kemudian lanjut ke permodalan.
Di dalam CV, dalam bermodal itu tidak ditentukan jumlahnya berapa, besarnya berapa, seperti itu. Kemudian ke pembubaran CV. CV itu dapat bubar ketika jangka waktu pendirian itu telah habis dan juga terdapat perubahan di dalam anggaran dasar. Lanjut ke mudharabah. Mudharabah itu merupakan ketika ada seseorang yang memberikan modal kepada orang lain untuk melakukan kegiatan usaha atau menjalankan usaha. Nantinya hasil atau keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awalnya. Rukun dari mudharabah itu terdapat 2 orang yang melakukan akad, kemudian ada modal, dan juga ada sigot. Sigot itu merupakan ijab kabul. Nah, sekian video review dari materi kelompok 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya review ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.